warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9, yaitu materi managing file. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah struktur direktori pada Linux. Langsung saja kita masuk. Oke. Yang di atas ini adalah direktori root. Apa itu direktori root? Direktori root adalah yang paling tinggi atau paling atas dari semua direktori yang lain. Lalu direktori home adalah tempat penyimpanan file-file pribadi pengguna seperti dokumen, gambar, dan data yang lain. Oke. Lalu kita pindah ke USR. Direktori USR adalah direktori yang berisi file-file program dan data yang dapat dibagikan antar pengguna. Dan yang terakhir adalah etc. Apa itu direktori etc? Direktori etc adalah direktori yang berisi file-file konfigurasi sistem yang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi. Contoh file dari direktori etc ini adalah konfigurasi jaringan, konfigurasi pengguna, dan konfigurasi sistem lainnya. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua. Di video kedua adalah navigasi page. Ini adalah perintah-perintahnya. Langsung saja kita praktekkan ke VirtualBox ya. Kita langsung start. Oke, kita tunggu. Kita loginkan dulu. Oke. Kita mengawalinya dengan sudo. Lalu kita ketikkan password. Jika sudah, kalian masuk ke CD root. Oke. Lalu kita ketikkan pwd. Nah, setelah pwd, kita akan melihat isi dari perintah tersebut dengan menggunakan ls untuk mengetiknya ya. Setelah itu kita ketikkan cd spasi /home. Lalu kita pwd dan kita ls. Lalu kita ketikkan cd spasi / ls lagi, dan ya. Ini adalah kumpulan direktori yang sebelumnya saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita akan menggunakan cd/bin. Lalu kita pwd. Nah, sudah, saya sudah masuk ke binnya ya. Lalu kita ls. Nah, ini adalah
direktorinya atau perintah untuk masuknya ya. Oke, kita masuk ke video yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu spesial karakter. Oke, sekarang kita ketikkan sup, lalu masukkan password. Nah, setelah itu kita ketik ls spasi titik. Oke, kita ketikkan cd spasi slash. Setelah itu kita ls titik lagi. Nah, di sini ada macam-macam ya untuk dilihat. Ini adalah perintah atau direktori ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke etc. Kita ketikkan cd spasi etc. Lalu kita cd etc. Lalu kita ls titik. Ini bisa dilihat ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke Apache 2. Kita ketikkan cd Apache 2. Oke, kita clear dulu biar dilihatnya tidak bingung. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Apache 2. Oke, Apache. Sekarang kita sudah ke parent direktorinya ya, Apache 2, yaitu etc 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu spesial karakter. Oke, sekarang kita ketikkan sup, lalu masukkan password. Nah, setelah itu kita ketik ls spasi titik. Oke, kita ketikkan cd spasi slash. Setelah itu kita ls titik lagi. Nah, di sini ada macam-macam ya untuk dilihat. Ini adalah perintah atau direktori ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke etc. Kita ketikkan cd spasi etc. Lalu kita cd etc. Lalu kita ls titik. Ini bisa dilihat ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke Apache 2. Kita ketikkan cd Apache 2. Oke, kita clear dulu biar dilihatnya tidak bingung. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Apache 2. Oke, Apache. Sekarang kita sudah ke parent direktorinya ya, Apache 2, yaitu etc 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang lain. Selanjutnya yaitu cara membuat file dengan perintah touch. Oke, di sini saya sudah
buka server 1 Debian. Server 1 Debian ini ya. Kita langsung saja akan membuat file dengan perintah touch. Oke. Kita langsung saja ya. Touch. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan nama untuk filenya. Misal di sini kita akan membuat text ini, lalu txt, kita enter, lalu kita ls. Nah, maka file yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini. Lalu kita ls lagi, maka file yang tadi dihapus juga sudah ikut terhapus. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Yang ketujuh ini. Dengan perintah mkdir, jadikan sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat si perintah touch, membuat file dengan touch. Jadi si perintah touch ini hanya diperuntukkan untuk membuat file, dan kita gak bisa membuat suatu direktori dengan perintah touch. Nah, dan kita juga gak bisa membuat file dengan perintah mkdir. Jadi mkdir itu adalah perintah untuk membuat direktori. Oke, kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Dan di sini juga saya sudah masuk ke server 1 Debian ya. Kita ls. Nah, setelah kita ls, kita buat mkdir-nya. Di sini hanya terdapat direktori default dan file yang sebelumnya kita buat, yaitu txt ya guys ya. Dan selanjutnya saya akan langsung untuk membuat direktori. Kita masukkan perintah mkdir dan saya menamainya directnow. Oke, kita enter, lalu kita ls. Jadi yang keluar ini adalah direktori yang sekarang dan sebelumnya. Yang sekarang itu adalah directnow dan sebelumnya itu adalah txt ya. Oke, setelah itu kita akan lihat txt-nya. Kita ketikkan cd titik txt. Ini sudah tentu tidak bisa ya, karena ini itu tidak guna, karena ini itu sudah dipakai ya ke materi yang sebelumnya. Oke, sekarang lanjut, kita masuk ke directnow. Kita ketikkan cd spasi slash cd spasi directnow slash, kita enter. Oke,
Jadi bisa ya, masuknya kita ke home masih titik 2 untuk keluar. Oke, mungkin cukup segitu saja ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah cp. Cp adalah copy. Jadi cp itu perintah kita untuk mengcopy suatu file ataupun direktori ke teman-teman. Di sini langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Oke, di sini saya sudah membuka server 1 Debian. Lalu ketikkan perintah cp documents /g .txt /home /users 1, kemudian enter, lalu ls. Oke, di sini tidak bisa, jadi saya jelaskan saja. Jadi maka file kopiannya itu yang g.txt itu sudah ada di home ya, jika laptop saya bisa, tapi sekarang tidak. Oke, jadi kita masukkan perintah, kemudian kita masukkan source atau asal filenya, dan jangan lupa tujuannya file itu di copy. Jadi kita harus mengingatkan source dan destinasinya atau tujuan. Oke, mungkin cukup segitu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kembali lagi ke materi yang selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perintah mv. Apa sih perintah mv itu? Mv adalah perintah yang digunakan untuk merename file atau dir. Langsung saja saya buka VirtualBox-nya dan masuk ke, kita ulang lagi, masuk ke Debian server. Oke, yang pertama kita ketik ls, lalu kita akan ubah nama file txt ini menjadi nama g.txt dengan cara mv spasi file.txt spasi g.txt, kita enter, lalu kita ls. Oke, maka file yang tadinya itu file .txt sekarang berubah menjadi g.txt. Oke, segitu saja penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai perintah rm. Jadi rm itu kepanjangan dari remove command, atau perintah rm ini bisa digunakan untuk menghapus file. Jadi semisal kalau kita pengen menghapus suatu file itu, kita menggunakan perintah rm.
Dan untuk menghapus suatu directory kita harus menggunakan rmdir atau remove directory. Jadi kalau pengen menghapus file kita harus pakai rm, gak boleh pakai rmdir. Kalau pengen menghapus directory kita harus pakai rmdir, gak boleh memakai rm. Oke, langsung saja kita masuk ke VirtualBox, kita masuk ke server 1, kita clear dulu. Oke, pertama kita menggunakan rm. Kita ingin menghapus file dari j.txt. Kita pertama rm spasi j.txt, kita enter, lalu kita ls. Oke, sudah hilang. Lalu gimana misal menghapus seluruh file? Misal di sini terdapat suatu txt-nya. Kita akan mencoba untuk menghapusnya. rm spasi g bintang, oh bukan, ini ingin menghapus direct now. rm spasi direct now. Bintang. Oke, cukup segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.